Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast Asik Ngobrol-Ngobrol Santai. Nah, hari ini sobat, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dosen sekaligus pembisnis yang motivasi ini. Sebelum itu kita kenalan dulu nih, biar lebih akrab ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Faiza, dengan NPM 210204038. Silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sania Jahira dengan NPM 210204040. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia, NPM 210204040. Nah, sekarang kita kenal sama narasumbernya nih. Boleh Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutia Agustisa, salah satu dosen di Universitas Al-Muslim dan juga memiliki usaha perbuketan di bidang buket gitu ya, kreatif, usaha kreatif. Itu namanya VNM Shop kalau di Instagram. Baik Ibu kan seorang dosen sekaligus pembisnis nih. Sekarang kita mulai ngobrol ya Ibu. Kita ngobrolnya santai aja ya Iya, Bu. siap. Asik. Baik, yang pertama, apa sih Ibu peran wirausaha dalam pendidikan bahasa Indonesia sekaligus? Baik, pertanyaan itu peran bahasa Indonesia dalam usaha buket Ibu khususnya gitu ya. Jadi yang pertama sekali yang perlu Ibu sampaikan di sini, saya sampaikan bahwa usaha saya itu usaha buket yang bergerak di bidang hasil-hasil kreatif, di mana usaha itu pertamanya terbentuk tahun 2015 ketika saya menjadi mahasiswa seperti kalian. Jadi di akhir 2015 saya dan teman-teman memutuskan untuk membuka usaha buket. Itu pertama kami bukan buket aja yang kami jual, jadi ada bros, itu kerajinan tangan, bros, kemudian headband, dan juga buket bunga. Jadi pada masa itu buket bunga itu masih buket bunga dari kain flanel. Jadi memang kita buat sendiri, kita bentuk sendiri bunga-bunganya itu sebelum dunia digital seperti sekarang ini gitu. Jadi masih belum banyak tutorial-tutorial yang kami dapatkan di YouTube. Jadi lahirnya VNM itu sebenarnya nama VNM itu singkatan dari Feni, Minda, Mutia. Jadi kami berdua itu, Feni sama Mutia itu sama-sama dosen di Al-Muslim dan juga sama-sama di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi usaha kami itu kami mulai ketika kami menjadi mahasiswa seperti kalian. Kemudian yang kami sadari, yang Ibu sadari gitu, yang saya sadari ketika memulai bisnis, apa sih peran bahasa Indonesia dalam bisnis yang sudah saya geluti itu, yang salah satunya yang paling terlihat itu adalah bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Karena kita sebagai mahasiswa gitu ya, mantan mahasiswa kemudian juga dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tentu kita belajar 4 aspek keterampilan berbahasa. Ada menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis. Jadi 4 keterampilan itu secara tidak langsung itu berpengaruh dalam proses usaha bisnis yang saya dan juga teman-teman yang lain jalani. Jadi bagaimana istilahnya menghandle pelanggan, kemudian bagaimana mendengar apa saja, apa istilahnya ya, keinginan-keinginan pelanggan, kemudian keinginan-keinginan itu kita akumulasi, kita kumpulkan, kemudian bisa kita sampaikan saran, oh Ibu bagusnya kalau mau untuk acara ini buketnya seperti ini, seperti itu gitu. Kemudian gimana komunikasi kita dengan pelanggan sehingga setelah pelanggan berbelanja atau pesan buket di kita sekali, dia akan kembali lagi ke kita. Ada momen-momen lainnya dia akan kembali lagi karena pelayanan kita, servis kita bagus gitu. Komunikasi kita dengan pelanggan baik, kita jaga. Kemudian bagaimana kita bisa memuaskan ataupun memberikan yang terbaik gitu dari keinginan pelanggan. Jadi peran bahasa Indonesia itu dalam usaha buket yang sudah saya jalani itu sangat besar secara tidak langsung dari segala aspek, salah satunya aspek bahasa. Kemudian aspek-aspek promosi, bagaimana kita bisa merangkai kata-kata untuk meyakinkan orang untuk dapat ataupun kembali ke kita. Jadi, Terus usaha Ibu bisa kita temukan di mana mungkin Ibu? ya, usaha kami itu ada di Instagram di @vnmshop. Di Shopee ada? Di Shopee enggak, kami Belum, kebetulan belum merambah ke platform lain, hanya di Instagram saja. Baik Ibu. Jika Ibu berbisnis pasti ada naik turunnya ya Ibu, dari mulai tantangan, hambatan atau kendala-kendala. Nggak mungkin kita dapat plusnya aja, pasti ada minusnya juga. Itu gimana Ibu yang berbisnis? Jadi kalau dihitung dari 2015 ke sekarang 2025, berarti akhir
tahun kemarin itu sudah 10 tahun VNM Shop. Namanya kita berbisnis tentu ada naik turunnya, tidak mungkin kita selalu untung, pasti ada rugi. Namun kalau berbicara di dunia perbuketan ini, kita tidak akan mendapatkan kerugian yang besar karena memang kalau dari segi kami itu kami hanya membuat ketika ada orang yang pesan. Kebetulan dulu itu 2020 akhir gitu ya, 2021 Ibu sempat membuka toko di Funland. Itu kami menyediakan stok-stok lidi, tapi kalau kita sediakan dalam bentuk bunga itu tidak ada kerugian yang signifikan gitu ya, kecuali kita menyediakan buket-buket snack yang yang ketika tidak laku itu dalam jangka waktu panjang akan expired ataupun berangin gitu ya. Tapi kalau kerugian yang dikatakan besar atau ini tidak ada, alhamdulillah. Cuma kalau dibilang hambatan, banyak sekali hambatannya yang sudah kami lalui gitu ya. Nggak mungkin ada di titik sekarang ini. Kami sudah melalui proses yang banyak. Dari 2015 kami jualan itu kami jualan di Wisuda Al Muslim. Jalan jualnya pegangnya itu pakai tangan, pakai keranjang, jalan-jalan dengan banyaknya orang yang jualan buket dari luar Aceh gitu kan. Itu nggak ada yang laku satupun. Itu akhir 2015. Kami putar kepala, ini nggak mungkin. Kalau nggak laku kita berhenti di sini aja, nggak mungkin. Pikir lagi apa nih yang kurang dari kita, apa nih yang salah dari kita. Tambah ide baru, bikin model baru. Jadi terus berinovasi dan berkreasi gitu. Jadi hambatan lainnya itu ketika beriringnya waktu, salah satunya itu modal. Karena posisinya masih mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi juga. Kemudian juga buat buket itu kan juga selain untuk membuka lahan pekerjaan untuk diri sendiri, tentunya salah satunya juga karena hobi juga kan, hobi untuk membuat hal-hal yang indah gitu. Jadi modal itu jadi salah satu hambatan terbesar untuk kami, karena pun kami memulainya itu dari nol dengan usaha sendiri tanpa adanya keinginan kami untuk meminta bantuan dari keluarga atau apa gitu. Jadi memang mulainya dari nol, dari segala macam apa yang kami usahakan itu betul-betul dari diri sendiri gitu. Jadi tidak ada bantuan dari luar. Jadi dari laku itu, keuangan itu kami putar lagi jadi modal, kami putar lagi. Salah satu hambatan lainnya itu sampai sekarang mungkin masalah waktu juga ya. Karena kami berdua itu sama-sama dosen, kemudian kemudian kami juga buat buket, sudah berkeluarga dan punya anak juga, itu ada suami dan anak yang di rumah juga yang harus gini. Dan yang perlu diketahui, kami itu belum punya karyawan. Jadi masih murni karya tangan kami sendiri. Jadi segala buket yang keluar dari VNM itu masih karya tangan kami sendiri. Walaupun nanti di partai-partai besar seperti ada wisuda, ada perpisahan anak SD, TK, SD, SMP itu, SMA itu ada bantuan. Kalau ibu khususnya itu ada bantuan dari adik. Adik juga kami berdayakan gitu ya, jadi ada bantuan dari. Tapi kalau misalnya untuk waktu itu memang masih jadi PR besar gitu ya, maksudnya. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada kendala yang sampai komplain pelanggan atau segala macam, enggak juga. Karena cara saya membagi waktunya itu berarti kalau memang ada yang pesan itu kami masih terima dadakan tuh kalau pesanan. Jadi kalau misalnya ada yang pesan H-1 itu masih bisa kita handle kayak gitu, karena pengerjaannya kalau set itu masih bisa lah istilahnya, masih terkejar, sejam kita bikin masih terkejar gitu. Jadi kalau misalnya ngajar kadang kan 1, 2, 3 hari kayak gitu ke kampus, pulang kampus ada waktu itu langsung buat buket. Kecuali kalau ada partai besar itu 1, 2 hari itu harus off. Itu biasanya disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan pesanan-pesanan yang banyak itu kan dekat-dekat wisuda gitu. Jadi nanti insya Allah bisa kita bagi waktu lah untuk pengerjaannya. Baik, dari cerita ibu yang sangat menyenangkan dan asik ya ketika berbisnis, kami ini anak-anak muda yang ingin berbisnis yang belum tahu mulainya dari mana nih Bu. Mungkin kan cuma rencana, wacana, mulainya nggak ada waktu. Nggak tahu mau mulai dari mana gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau mau kita belak-belakan itu alasan semata, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ada aja jalannya. Tinggal mau atau enggak, gitu ya. Mau atau enggak. Kalau kita selalu mikirnya ini kayak mana ya, mulainya dari mana ya, ini gimana ya, nggak akan pernah sampai 5 tahun ke depan nggak akan pernah jalan.
Yang pertama itu bergerak. Gerak. Ya. Jangan niatnya aja. Jangan niat aja. Niat itu nggak ada artinya kalau kita tidak bergerak. Jadi Tapi yang modal juga iya, modal juga iya. Jadi kan, modal. jadi kan usaha itu kan ada banyak jenisnya. Sekarang kembalikan lagi ke diri sendiri. Sebenarnya Basicnya di mana? basicnya passionnya di mana? Ya. Oh Bu, saya suka di bagian fashion nih Bu, apa segala macam. Oh sekarang kan banyak sekali cara kita mulai bisnis, tidak usah kita harus langsung jahit baju kayak desainer segala macam kan nggak usah gitu. Apa kita jual online dulu atau segala macam. Itu dari hal-hal terkecil aja dulu. Misalnya ada suka Bu, saya suka di bagian apa gitu misalnya yang selain fashion, makanan misalnya gitu. Oh Bu, saya suka masak Bu atau apa. Dari hal terkecil aja dulu. Pasarkan ke teman-teman terdekat dulu, misalnya kayak gitu. Buat kemudian dengan penampilan yang menarik di foto naikkan ke Instagram. Itu Ibu selain jualan buket dulu pernah suka bikin kayak topoki ala-ala Korea. Itu Ibu bikin sendiri, Ibu buat di snack. Itu kadang dikomen sama orang, jual lah kayak gitu, jualin lah kayak gitu. Jangan dikonsumsi untuk sendiri gitu. Cuma kan kita nggak mungkin ini juga kan, maksudnya nggak kalau ke kuliner karena bukan terlalu passionnya di situ, jadi nggak tergerak gitu. Iya. Makanya mulai dari diri sendiri tuh kalau ada niat langsung renungkan, oh saya tertarik di bidang apa ya kayak gitu. Oh saya pinter masak, bisa masak ini itu segala macem. Oh coba dari yang kita bisa kayak gitu. Jangan yang langsung lintas, misalnya nggak pernah bikin buket, nggak pernah ada bayangan kayaknya kalau ngegaris saja mereng gitu ya, kalau menggunting mereng gitu ya, maksudnya oh nggak ada passion di situ, nggak ada itu di situ. Oh silahkan cari lain apa yang memang diminati. Banyak sekali pelanggan VNM dulu yang awalnya itu pesen sekali dua kali, kemudian karena memang mereka ada ketertarikan di bidang itu, mereka langsung buat sendiri, mulai jualan. Jadi sebenarnya VNM yang saya dan teman-teman bangun itu salah satu pelopor gitu yang pertama di Biren. Untuk buket bunga udah 10 tahun ya, udah 10 tahun lebih gitu dalam. Jadi jatuh bangunnya, laku nggak lakunya, pernah dalam sebulan cuma laku berapa, pernah dalam sebulan sampai ratusan, pernah omset sampai belasan juta gitu, itu pernah semua kami dapatkan. Nah, pernah nggak sih tuh ngerasa kayak kalau ada di masa-masa ada kendala datang ngerasa kayak ini kayak nggak sanggup lagi deh, kayak ini mau udahan aja nggak sanggup lagi, capek. Iya. Kalau ngerasa capek pernah, tapi ngerasa mau udahan nggak pernah. Enggak ya. Jadi karena dari pertama membuka usaha buket itu karena memang kecintaan ya. Jadi kita kalau suka, kalau hobi, kalau memang kita punya minat di situ, rasanya apapun tantangannya mungkin akan kita lalui. Tapi kalau faktor-faktor lain kayak kita nggak terlalu suka tapi terpaksa melakukan itu, mungkin kalau banyak tantangan sama hambatan kita jadi mundur kecewa. gitu, jadi kecewa, jadi hasilnya nggak sesuai sama yang dibayangkan ya. Yang pertama sekali jangan terlalu berekspektasi tinggi juga gitu. Kadang kan kita belum mulai jualan udah mikirin, oh ini akan viral, akan banyak yang suka, akan ini itu. Nah itu yang harus kita perbaiki gitu. Kalau kita mulai usaha kita harus siap untuk tidak laku, harus siap untuk rugi gitu. Karena nggak mungkin orang sekali pertama buka usaha langsung banyak yang beli langsung itu, ya nggak. Konsisten yang paling pertama. Itu pun yang ingin Ibu sampaikan di sini. Hari ini kami ada 10 tahun, bertahan 10 tahun itu karena konsisten itu. Kemudian salah satunya mungkin kenapa hari ini VNM tidak punya toko besar gitu ya, toko khusus yang ini, itu juga salah satu hambatannya yang tadi juga masalah modal segala macam, dan masalah karyawan itu sebenarnya mungkin bisa kita hire nanti ke depannya, tapi karena ada profesi lain selain berusaha gitu ya, yaitu jadi dosen, jadi ibu, jadi istri gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi kalau mau buka toko besar lagi apa segala macam, bakalan ada yang keteteran gitu rasanya. Jadi kayak membagi fokus untuk buket aja nggak mungkin, karena dasarnya kita juga kan pendidik gitu ya, dosen gitu. Jadi kalau mau dosen aja nggak berusaha, juga usaha itu udah kita jalani ya, dari waktu yang lama gitu. Jadi mahasiswa pun kita masih ada keinginan untuk membuat usaha gitu. Mungkin Ibu apa sih tips dan trik untuk kita supaya bangkit nih, biar kayak Ibu jadi pembisnis yang sudah bisa dosen juga iya, kerja juga iya, bisa membagikan waktu yang sangat. Masya Allah, belum bisa dikatakan sukses ya, karena mungkin sukses itu beda orang, beda kategorinya ya. Tapi dari apa yang sudah Ibu lalui itu,
mungkin pesan ibu gitu ya, tips ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Al Muslim khususnya gitu ya, walaupun yang ada di luar juga. Yang pertama sekali, kita ini kan manusia ini kan kalau kita tidak bergerak tidak ada perubahan ya. Jadi baik itu belajar, baik itu berusaha, tentunya harus balance. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa punya keinginan tidak hanya nantinya ketika selesai ingin jadi guru saja, tapi punya kerjaan lain yang bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, itu alangkah baiknya mulai dari sekarang mungkin ya, dari diri sendiri itu kalian pikirkan apa yang kalian sukai. Kemudian setelah kalian pikirkan apa yang kalian kuasai ataupun kalian inginkan, kalian sukai, ini benar-benar nggak mau kalian jalani. Jangan setengah-setengah, jangan cuma karena iseng-iseng aja, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada hasil. Jadi banyak orang coba-coba aja jualan 1-2 hari laku, setelah itu udah nggak jualan lagi. Banyak kan kita temui kayak gitu kan. Enak kali bakso di situ, jualannya kadang dalam seminggu cuma 2 kali 3 kali, pelanggan udah suka, udah mau balik, tapi nggak buka, ya itu nggak ini gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya udah mau naik, tapi karena baru mulai merangkak, tapi udah banyak gonjang-ganjingnya, jadi mau naik mundur. Padahal kalau misalnya stabil, bisa mau bertahan kayak gitu, mau terus konsisten gitu, bisa jadi nanti akan banyak pelanggan-pelanggan yang datang, masih banyak itu gitu ya. Jadi kadang sama kita ya mahasiswanya itu sendiri kadang bukan apa-apa, nggak mau bergerak, itu masalah utamanya. Cuma dipikirkan tapi tidak pernah dieksekusi. Nah itu ya, itu bukan kalian aja, ibu pun kadang kayak gitu gitu ya. Misalnya kita cuma mikirin mau kayak gini, tapi nggak pernah eksekusi. Itu takutnya nanti rugi, nanti ini, belum gerak aja udah takut. Ya kan, orang yang berbisnis, orang yang berusaha, orang yang pengusaha itu kan ada sampai di titik sekarang ya, kalau kita lihat pengusaha-pengusaha itu karena mereka berani mengambil risiko. Mungkin ibu hari ini belum ada di posisi yang menurut ibu ya, mungkin menurut kalian udah ini, tapi menurut ibu belum. Karena itu ibu belum berani mengambil risiko besar. Dengan apa? Dengan mengeluarkan modal yang besar, buka toko apa segala macam itu juga salah satu PR untuk ibu sendiri, karena ibu merasa belum dapat membagi waktu untuk menghandle toko, dalam artian ada pekerja di situ, ada ini crafter yang membuat buket segala macam, itu ibu belum ada di tahap itu untuk bisa untuk bisa ngehandle itu semua. Makanya hari ini sampai 10 tahun ini kami belum ada toko yang sebesar itu, walaupun dulu sempat ada di Funland gitu ya, cuma toko kecil aja gitu. Karena apa? Membagi waktu antara keempat hal ini tuh luar biasa gitu. Makanya adanya hari ini masih berjalan gitu ya, masih berjalan jadi ibu rumah tangga juga gitu kan, jadi ibu, jadi istri, jadi dosen, jadi pengusaha buat buket itu ya, karena itu dijalani sikit gitu. Jadi balance semua. Cuma kalau kita balance itu yang minusnya gitu ya. Kalau kita jalannya serentak gitu, mungkin nggak langsung mencapai puncak yang tinggi, tapi dari keempat aspek itu kita sama-sama berjalan walaupun pelan. Mungkin kalau kayak kalian nggak mau jadi apa gitu, maunya fokus ini, itu mungkin kalian bisa melesat tinggi gitu karena fokus kalian di situ aja. Tapi kalau kita dosen juga, kita buat buket juga gitu ya, jadi ibu juga, jadi istri, jadi ya semampunya kita dalam bergerak aja gitu. Kan ibu selain bisnis dan dosen juga pintar dalam berpuisi nih. Ya. Dengar-dengar ibu jago berpuisi, kan kemarin juga ada persembahan di pensi ya ibu. Ya, di pentas seni ini ya, bahasa Indonesia. Jadi kalau di puisi itu sebenarnya kenapa ibu ambil jurusan bahasa Indonesia juga, karena ibu suka sama sastra. Jadi SMP itu ibu berarti udah punya minat di pendidikan bahasa Indonesia, karena dari kecil pun ibu kayak suka ngomong di depan cermin gitu. Ada nggak kalian yang kayak gitu? Ada ya. Jadi suka ngomong sendiri depan cermin, acting ya istilahnya kan, kita sering gini ya, acting depan cermin, nangis, marah apa, ibu suka kayak gitu dulu. Jadi tersalurkannya itu di pembacaan puisi. Jadi SMP ketika perpisahan dapat amanah membaca puisi, kemudian SMA juga ketika perpisahan dapat amanah baca puisi gitu. Jadi ketika selesai SMP dan SMA, kuliah ibu masuk sanggar, ibu asal lagi kemampuan keinginan berpuisi itu. Jadi
sejalan dengan jurusan yang Ibu ambil. Iya. Jadi, Cocok ya Ibu. ya ada apa ya istilahnya? Karena kan banyak juga yang pembaca puisi itu kadang malah lahir dari jurusan teknik sipil, lahir dari jurusan kedokteran, itu Ibu temukan di mana-mana gitu. Jadi ya sering itu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi ternyata di anak-anak teknik sipil ternyata ada jiwa seninya, jiwa sastranya di anak-anak kedokteran gitu. Makanya sayang sekali kalau kita sebagai mahasiswa ataupun bagian yang berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Indonesia, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu gitu ya. Misalkan kalian jadi mahasiswa, ada kesempatan kalian untuk mempelajari itu, ada kesempatan kalian untuk mengasah bakat kalian di bidang itu, kan sayang kalau nggak ditampilkan gitu, ditampilkan. Jadi di bagian puisi itu memang sering ikut lomba baca puisi, dimanapun ikut aja. Itu waktu di Biren ya, dimanapun ikut aja, ada di Wisma ikut, ada di Langsa ikut, ada di Banda Aceh ikut. Urusan menang nggak masalah, yang penting ikut aja dulu. Belajar kita dari pengalaman orang. Iya, karena ketika kita ikut lomba baca puisi, kita akan melihat puluhan orang baca puisi dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau kita nggak pernah ikut lomba baca puisi, nggak pernah, kita cuma lihat sesekali aja orang baca puisi, kita nggak akan punya referensi yang luas. Dengan kita ikut lomba baca puisi, walaupun kita nggak menang, kita dapat pengalaman, kita dapat pengetahuan, kita bisa melihat langsung orang baca puisi yang bagus-bagus, yang mana pemenangnya, ini segala macam kita tahu. Jadi kalau ikut lomba baca puisi udah sering, dan kalau menang itu bisa dihitung berapa kali, ya. Ikut waktu di Bandung juga ketika kuliah S2, Ibu juga ikut lomba baca puisi Piala Rendra itu se-Jawa Barat. Alhamdulillah masuk 50 besar. Gitu. Dari se-Jawa Barat gitu ya, dari ini alhamdulillah pernah masuk 50 besar juga. Kemudian akhir-akhir ini juga alhamdulillah diamanahkan menjadi juri lomba baca puisi, kadang di FLS 2N kan, Kabupaten Biren. Kemudian juga dulu sebelum itu ketika masih jadi mahasiswa S2 pernah pulang kemari gitu lagi libur semester, ada juga kadang disuruh latih murid-murid untuk baca puisi. Jadi hal yang berkaitan dengan jurusan kemudian hobi juga, jadi langsung sekalian gerak gitu, nggak di Berarti kemudian ini multi talent ya? Enggak juga. Multi talent banget. Enggak juga. Sangat menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi. Mungkin boleh Ibu sedikit berpuisi? Puisi dadakan ini nggak ada ini ya? Ada, boleh lihat ini? Boleh. Sedikit. Ada yang punya HP bentar boleh dicari aja. Puisi Sajak Pertemuan Mahasiswa WS Rendra. Tapi panjang ya. Boleh. Ini aja ya. Iya, Penggalanya aja sedikit ya. Puisi Sajak Pertemuan Mahasiswa. Jadi sekedar informasi, dulu ketika jadi mahasiswa seperti kalian kan sering ada kegiatan di kampus, jadi sering dikasih kesempatan untuk tampil baca puisi karena Ibu ini ya maksudnya suka kali sama panggung gitu. Jadi kita kalau udah kenal yang namanya dunia sastra, berpuisi, main teater, monolog. Kebetulan juga 2014 Ibu mewakili Al Muslim untuk lomba monolog di Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida, itu juara 3 waktu itu, alhamdulillah, waktu Al Muslim tuan rumahnya gitu ya. Itu gitu juga bermonolog. Jadi Ibu suka mengekspresikan diri dalam bentuk tampil gitu, dalam bentuk ya. Sajak Pertemuan Mahasiswa ya. Ini sambil duduk gini aja ya. Boleh ya? Senyamannya Ya, senyamannya aja ya. Senyamannya aja. Sajak Pertemuan Mahasiswa WS Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, dan ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa?
saudara berdiri di pihak yang mana? Wih, itu aja ya. Boleh Ibu. Wow. Ya. Ini nggak ada persiapan ya. Kalian tiba-tiba kali gitu ya. Tiba-tiba itu karena ini aja ya puisi yang udah pernah dibawakan ketika jadi mahasiswa ketika perlombaan. Iya, sangat pembawaannya kayak Suka, karena kan kita gitu. belum nggak membahas kaki kita bisa juga sebenarnya kita perlu diasah aja. Iya, kasih ya. Ini kalian nih kan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia nantinya akan jadi guru gitu juga nanti motivasi siswa-siswa kalian nanti ketika nanti jadi guru karena sastra itu gimana ya bagian dari kehidupan. Dengan sastra kita bisa menyentuh relung-relung hati orang yang keras. Dengan sastra kita bisa membuat yang keras menjadi lembut gitu ya. Dengan sastra kita bisa mengkritik keadaan sekitar kita yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi sastra itu luar biasa. Jadi kalian khususnya gitu ya, mahasiswa-mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang di dalamnya akan belajar tentang sastra juga, itu dalami lagi. Apalagi Ya. nanti turun ke sekolah ya. Ya, jadi guru ya. Itu biasanya amanah untuk jadi pelatih puisi itu ke guru bahasa Indonesia. Makanya kan harus harus diasah terus, dilatih terus. Nggak masalah. Setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda. Tidak semua mungkin punya vokal yang sama gitu, yang terlantang atau sebagainya itu. Nggak masalah. Kita kan kalau jadi pelatih kan nggak harus kita ini juga gitu kan. Walaupun mungkin merasa suara ini kurang nggak masalah kan, yang penting kita ilmunya tekniknya kan bisa kita tahu arahnya kemana. Baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. menarik sekali Iya, pembicaraannya, terima kasih. yang telah membagikan ide bisnis, berpuisi juga. Pokoknya terima kasih banyak buat kami semuanya. Mungkin Ibu sekian untuk hari ini. Kembali lagi kalau ada pertemuan nanti. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan lagi. Terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, kita tutup dengan pantun ya teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Somewhere to go when I need to.